Tidak ada yang menyangka bahwa di sebuah sudut pedok yang sunyi, sebuah proyek besar tengah bergerak pelan, namun pasti. Dan nama yang menjadi pusat pusaran itu bukanlah rider Eropa, bukan kandidat lama Honda, bukan pula wajah yang sudah akrab dengan spotlight dunia. Semua mata tiba-tiba mengarah pada seorang rider muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Pedok mendadak gaduh, grup manajer mulai saling berkirim pesan untuk wajah baru Moto3. Pertanyaannya hanya satu, apa yang membuat Honda begitu berani menaruh taruhan besar pada rider Asia Tenggara yang belum genap menjejak puncak karirnya? Tidak ada yang punya jawaban pasti. Yang jelas, apa yang terjadi setelah itu mengguncang seluruh pedok. Gemuruh yang tak terlihat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sejak awal, tanda-tandanya sudah hadir. Beberapa teknisi Honda terlihat begitu sering berbicara tentang rider muda dengan agresi berbeda. Meeting teknis yang biasanya berlangsung singkat, mendadak jadi panjang. List nama pembalap muda berubah diam-diam, tanpa pengumuman. Dan ketika seorang petinggi Honda Racing Corporation terlihat masuk ke ruang rapat bersama beberapa analis talent scouting, suasana pedok langsung membara. Satu nama muncul di layar mereka, Veda Ega Pratama. Seketika rumor menyeruak, Honda menyiapkan proyek besar untuk 2026. Mereka butuh wajah baru, energi baru. Entitas yang mampu mengguncang dinamika Moto3. Tetapi yang membuat publik semakin gelisah adalah kehadiran seorang pria misterius, mantan kepala mekanik yang pernah mendampingi seorang legenda balap modern. Sosok yang jarang muncul, namun reputasinya menggema di antara para teknisi. Ia tidak pernah turun tangan tanpa alasan besar. Dan malam itu, ia masuk ke garasi Honda tanpa sepatah kata pun. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dikerjakan. Akar kecepatan. Sebelum dunia mengenalnya, perjalanan Veda bukanlah kisah manis yang berjalan mulus. Ia tumbuh dari lintasan-lintasan kecil yang panas, penuh suara knalpot dan ambisi anak-anak yang mencoba melawan rasa takut. Setiap kegagalan membentuk mental yang keras. Setiap kompetisi nasional memberinya ketahanan. Setiap benturan membuatnya lebih dewasa. Ketika usianya bahkan belum menyentuh belasan akhir, ia sudah menyentuh podium Asia Talent Cup. Gaya balapnya berbeda, agresif tapi terkontrol, cepat tapi dingin. Ia bukan tipe pembalap yang menunggu peluang, ia mengambilnya. Dan justru pola inilah yang membuat beberapa pelatih Eropa sempat ragu. Ada yang menyebut gaya balap itu terlalu liar, ada yang bilang ia belum siap. Namun Honda membaca sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ada determinasi yang tidak padam, ada karakter yang terbentuk bukan karena fasilitas, tapi karena kekurangan. Ada mental baja yang jarang tumbuh di usia semudah itu. Sampai akhirnya satu race mengubah segalanya. Mata Honda terbuka. Hujan turun tipis hari itu. Trek licin, para pembalap muda menurunkan ritme untuk aman. Namun, Veda melakukan hal yang bertolak belakang. Ia malah menekan lebih keras. Sebuah manuver late braking di tikungan cepat yang bagi pembalap lain tampak mustahil, justru menjadi highlight sore itu. Sekelompok insinyur Honda yang sedang menganalisis performa pembalap ATC terpaku melihat datanya. Telemetri Veda menunjukkan entry speed yang hampir setara pembalap senior Moto3. Beberapa teknisi Jepang sampai mengulang data berkali-kali, memastikan bahwa tidak ada error pada sensor. Dan ketika ia menutup lap terakhir dengan determinasi yang bahkan mengagetkan komentator, keputusan Honda mulai berubah. Mereka berhenti melihatnya sebagai talenta Asia. Mereka mulai melihatnya sebagai proyek masa depan. Namun keputusan itu ternyata hanya langkah awal dari badai yang lebih besar. Langkah rahasia. Honda sadar bahwa Moto3 adalah medan perang yang kejam. Mereka sudah terlalu lama mencari rider muda yang bukan hanya cepat, tapi cocok untuk ekspansi jangka panjang. Di ruang tertutup markas HRC, sebuah rencana mulai disusun. Proyek Moto3 2026. Tujuannya bukan sekedar membentuk pembalap kuat, tetapi melahirkan figur yang bisa membawa kembali dominasi Honda di kelas ini. Dan nama yang mereka pilih untuk menjadi porosnya adalah Veda Ega Pratama. Beberapa talent manager internal langsung panas. Ada rider Honda lain yang merasa posisinya terancam. Ketegangan mulai muncul dalam briefing. Seorang manajer bahkan berkomentar lirih.
Jika kita salah memilih, proyek ini akan runtuh. Namun yang membuat suasana makin membara adalah ketika seorang legenda teknis tiba-tiba dipanggil. Sosok yang tak diduga. Ia adalah mantan kru chief dari salah satu pembalap MotoGP modern yang dikenal perfeksionis dan sulit didekati. Pria yang hanya bekerja untuk rider dengan kualitas istimewa. Ketika rumor menyebut bahwa ia akan ikut membangun proyek Moto3 Honda, pedok langsung gonjang-ganjing. Beberapa mengatakan ini adalah sinyal bahwa Honda melihat masa depan besar pada Veda. Yang lain merasa langkah ini terlalu berani. Menurut bisikan di pedok, kru chief itu meminta akses penuh pada data Veda, dari telemetri ATC sampai hasil latihan tertutup. Dan setelah mempelajarinya, ia hanya berkata 3 kata. He's different. Build. Keputusan itu membuat Honda langsung mengalokasikan sumber daya besar. Engineering team bergerak, tim aero masuk, departemen elektronik diminta melakukan eksperimen. Sebuah langkah ekstrim untuk rider muda yang bahkan belum debut Moto3. Namun ternyata itu baru permulaan. Rekonstruksi mesin. Motor NSF 250R milik Veda tiba-tiba berubah. Fairing depan memiliki bentuk yang tidak biasa. Winglet kecil dan ramping terlihat seperti hasil eksperimen MotoGP yang disederhanakan. Insinyur Honda saling berselisih pendapat mengenai agresivitas motor itu. Ada yang merasa paket itu terlalu liar untuk rider muda. Ada pula yang yakin bahwa justru paket ekstrem inilah yang membuat Veda tumbuh menjadi petarung sejati. Peta elektronik motor Veda menjadi bahan diskusi panas. Mapping throttle yang lebih responsif, rear grip yang lebih keras, suspensi yang dituning ulang. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa motor ini tampak seperti NSF 250R generasi 2026 yang disamarkan. Namun perdebatan itu mencapai puncak ketika motor itu akhirnya diturunkan di sesi tes tertutup. Dan di sanalah segalanya berubah. Tes tersembunyi. Tidak banyak yang tahu apa yang terjadi hari itu. Lintasan dalam kondisi bebas kamera. Hanya beberapa teknisi senior, kru chief misterius itu, dan seorang rider muda bernama Veda. Ketika ia memasuki tikungan cepat pertama, para mekanik hanya bisa saling pandang. Breaking point-nya bukan hanya terlambat, tapi ekstrim. Motor seolah ingin melempar, namun ia mempertahankannya dengan ketenangan yang jarang dimiliki rider muda. Telemetri memperlihatkan angka yang membuat sebagian teknisi terdiam, entry speed yang tidak normal, stabilitas motor yang seolah menyatu dengan gaya balapnya, agresivitas yang tidak merusak ban. Beberapa mekanik bahkan mengatakan mereka merasakan keheningan aneh setelah melihat lap time pertama, seolah semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun ada satu detail yang tidak pernah mereka ungkap ke publik, sebuah catatan waktu yang konon mendekati standar top 10 Moto3. Dan sejak hari itu, rumor proyek besar Honda tak bisa dibendung lagi. Ledakan di media. Ketika kabar tentang latihan intens Veda menyebar, media sosial Indonesia langsung meledak. Komentar datang ribuan dalam hitungan jam. Ada rasa bangga, kagum, haru, sekaligus tekanan besar yang tak bisa dihindari. Di Eropa, analis membicarakannya dengan nada campuran. Kagum pada kecepatan, namun khawatir apakah ekspektasi terlalu tinggi. Beberapa fans Moto3 menyebutnya sebagai wildcard terbesar dari Asia sejak bertahun-tahun. Namun ada juga yang meragukan apakah Honda terlalu cepat membeli beban besar. Di tengah hiruk-pikuk, Honda memilih diam. Mereka tidak menolak rumor, tidak mengkonfirmasi apapun. Diam mereka justru membuat kabar semakin liar. Dan Veda, ia hanya terus berlatih, tanpa banyak bicara, tanpa berusaha membantah sorotan besar, seakan ia tahu bahwa perjalanan terberat justru baru akan dimulai. Musim penentu. Setiap sesi latihan terasa lebih berat dari sebelumnya, setiap evaluasi teknis lebih intens, setiap simulasi balap dijalankan dengan tekanan tinggi. Veda kini berada di jalur yang telah disiapkan Honda untuk proyek jangka panjang, bukan sekedar menyelesaikan balapan, tapi menjadi kompetitor lini depan dalam 2 musim pertamanya. Targetnya jelas, jalan menuju Moto2 akan dibuka jika ia mampu menjaga progres.
Dan jika semuanya berjalan sempurna, MotoGP dalam 5 hingga 7 tahun bukan lagi mimpi. Namun jalan itu tidak mudah. Setiap tikungan adalah ujian, setiap lap adalah tekanan, setiap hasil adalah penilaian langsung dari Honda. Veda membawa harapan jutaan orang Indonesia. Harapan keluarganya, harapan Honda, harapan generasi baru yang ingin melihat bendera merah putih berkibar lebih tinggi di dunia balap. Dan ketika seluruh spotlight akhirnya mengarah kepadanya, hanya satu hal yang pasti. Ini baru permulaan, sebuah perjalanan panjang menuju panggung dunia. Dan di balik semua tensi, rumor, debat, dan ambisi, Honda percaya satu hal. Veda Ega Pratama bukan sekadar rider muda. Ia adalah proyek besar, masa depan, dan mungkin bintang baru yang siap mengguncang Moto3.